pertemanan politik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu dalam kondisi yang retak, meskipun belum terbelah. Bang Rey, apakah ada kaitan konteks politik antara yang jadi sorotan luas saat ini, proyek andalan Jokowi, WUS IKN, lalu kemudian muncul lagi bahwa Projo mau gabung Gerindra, ini kemana arahnya? Arah dari semua ini? Iya. Arah dari semua ini adalah setiap orang memperhitungkan posisi politiknya masing-masing. Tapi kenapa Presiden Prabowo tiba-tiba bilang bahwa dia membantah dikendalikan oleh seorang Jokowi? Itu justru mempertegas apa yang kita bicarakan selama ini kan. Orang kan selalu mengatakan bahwa Pak Prabowo ini dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi gitu. Pak Prabowo mengatakan enggak, saya sendiri gitu. Dalam bahasa yang lain, saya nggak tergantung kepada Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Prabowo nggak tergantung kepada Pak Jokowi, artinya beliau masih butuh Pak Jokowi apa enggak sih? Kan itu pertanyaannya kan. Nah, tapi kan di tengah-tengah itu beliau mengatakan saya hopeng kok dengan Pak Jokowi. Nah, hopeng itu kan banyak ragam-ragamnya. Saya kan Perdidan juga hopeng, kan Bung Darsam juga hopeng, tapi kan semua kita beda. Jadi pertemanan bisa macamnya, tapi belum tentu itu pertemanan politik. Nah, saya melihatnya pertemanan politik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu dalam kondisi yang retak, meskipun belum terbelah. Jadi pertemanan mereka itu sebetulnya ya pertemanan biasa. Saya dengan siapapun di sini, dengan Adi Armando yang sering kali saya sekarang berbeda dengan beliau berteman dari dulu gitu. Tapi kami retak, beliau di sana, saya di sini gitu. Malah terpisah malah ya kan dan sebagainya gitu. Jadi justru pidatonya Pak Prabowo itu mempertegas apa yang selama ini saya katakan, ada hubungan yang retak antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itulah mengapa menurut saya Projo kemudian mengambil inisiatif. Gua pindah deh gitu ya. Pindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ada yang menyebut itu strategi. Emang Hendarsam mau menerima orang yang pakai strategi-strategian begitu? Ya jelas dia nggak mau gitu ya. Kalau lo pakai strategi, lo di sana aja kan kira-kira gitu. Nah, harus kita ingat bahwa Projo misalnya masuk ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo itu karena mereka membawa Pak Jokowi kan. Nama mereka saat itu Projo dengan asumsi yang sangat kuat adalah sebagai pro Jokowi. Ya itu kan kira-kira. Nah sekarang mereka pindah dengan mengatakan mengubah logo dan sebagainya kan. Artinya apa gitu? Setengah dari Projo yang kita kenal selama ini sudah kalau mereka betul gabung ke Gerindra itu udah beda tuh. Nah Bang, itu yang saya lihat. Artinya apa gitu? Jangankan kita yang di luar, yang di dalam pun kelihatan mulai ragu-ragu nih. Ini Pak Jokowi masih perlu ditemani atau apa enggak nih kan kira-kira. Kita tanya orang dalamnya. Bang Freddy, katanya hubungan Prabowo dengan Jokowi sudah retak tapi belum terbelah. Benar demikian? Ya, itu bisa-bisa Bang Rey aja itu. Kemarin kami tanggal 24 kemarin ngobrol banyak dengan Pak Jokowi. Tidak ada sama sekali pembicaraan, tidak ada isu ya tentang keretakan itu. Justru Pak Jokowi menyampaikan dan terus menyampaikan agar Projo ya itu mendukung Presiden Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan jauh sebelum itu ya, ketika kami diskusi, ketika kami dalam konteks kongres misalnya, sebetulnya kan kongres ini harusnya 2024 akhir kemarin. Nah di situ kami sudah menyampaikan ke Pak Jokowi, tapi justru Pak Jokowi yang selalu menyampaikan, saya saat ini bukan presiden lagi, ya kalian harus bertanya kepada Presiden Prabowo. Minta arahan kepada dia, ya nanti setelah dia kasih arahan, ya baru saya ngikut. Itu konsisten terus disampaikan Pak Jokowi kepada kami. Jadi tidak ada itu keretakan antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi tapi narasi ini memang akan terus dibangun, sepertinya memang Bang Rey ini memang berharap nih, berharap kedua tokoh ini pisah kan begitu. Saya juga nggak tahu nih apa ini kepentingan Bang Rey kalau kedua tokoh ini. Tapi per kemarin juga banyak yang kecewa ketika Pak
Presiden Prabowo di publik secara terang-terangan mendukung berbicara tentang WUS, kemudian berbicara ketika peresmian petrokimia itu. Jadi kelompok misalnya Bang Said Didu dan kawan-kawan mereka yang sangat kecewa, dan Bang Rey ini mungkin berada di sana gitu. Saya boleh tanya sedikit ke beliau. Kalau tadi Bung Freddy mengatakan bahwa minta arahan dari Pak Jokowi. Tapi oleh Pak Jokowi minta arahan dari Pak Prabowo. Pertanyaannya, kalau yang diperintah cuma minta arahan, kenapa mengubah logo? Bang Freddy? Kenapa mau masuk Gerindra? Ya, jadi Abang bertanya ke sana apa ke sana, Mas? Ini salah mediator. Apa tukerannya ya? Tukeran ya? Wajah saya karena beliau juga Tukeran. moderator, kan? Tapi nggak apa-apa. Saya bertanya, arahan Pak Jokowi itu jelas. Jadi gini Bang. Tolong minta arahan dari Pak Prabowo. Gini, Bang. Pertanyaan saya, kalau arahannya cuma begitu, mengapa Anda mengubah logonya? Gini Bang. Mengapa Anda mau masuk ke Gerindra? Ya. Apakah itu memang arahan dari Pak Prabowo supaya kalian pindah mengubah logo dari projo yang dikenal ikonnya adalah Pak Jokowi, mungkin nanti ikonnya Pak Prabowo? Kan kita nggak tahu. Nah, jadi apakah itu bagian dasukan dari Pak Prabowo misalnya? Jadi gini Bang. Dari Jokowi. Jadi kan Dari Jokowi ke Prabowo. realitas politik hari ini jadikan sentris kekuasaan politik itu kan bukan di Pak Jokowi lagi Bang. Betul. Di Presiden Prabowo. Itu yang saya sampaikan tadi, makanya Pak Jokowi mengatakan Projo silahkan datang ke Pak Prabowo. Presiden Prabowo. Jadi dalam konteks itu ya Projo ini kan sudah 12 tahun. Ya 10 tahun mengawal Pak Jokowi, beliau sudah tidak sentris lagi. Maka organisasi kami dalam momentum kongres itu, ya kenapa merubah atau melakukan transformasi organisasi, ya kami memang mau lebih mandiri. Jadi kami tidak mau masyarakat melihat Projo itu termasuk kader-kader kami ke depan ya hanya sebatas figur Pak Jokowi. Ya, tapi kami mau bertransformasi lebih. Kami mau menjadi ya bersama-sama menjadi kekuatan rakyat, civil society tetapi non politik formal. Kan begitu. Jadi sudah pasti Bang Rey, sudah pasti tidak figur lagi. Tetapi akan menjadi simbol, nanti logo itu akan menjadi simbol nilai-nilai perjuangan Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi akan sampai kapanpun akan menjadi rohnya Projo. Kan begitu. Jadi bukan nanti siluetnya Pak Prabowo di situ, bukan. Itu politik. Politik figur. Justru politik figur yang seperti itu yang mau kami tinggalkan. Itulah keputusan kongres kami. Baik. Sebelum kita lebih jauh ke sana, coba kita dengarkan lagi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membantah dikendalikan oleh Jokowi. Kita putarkan berikut, saudara. Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau, kok takut? Ya, sekarang juga sudah hadir bersama kita ada RCT Juhro, peneliti utama Politik Brain, Mbak Wiwik. Selamat malam, Mbak Wiwik. Selamat malam. Oke, saya langsung aja deh nanya ke Bang Hensat dulu. Bang, terkait dengan pernyataan Prabowo itu bentuknya melindungi Jokowi atau justru gerah dengan anggapan dikendalikan oleh seorang Jokowi? Ya itu kan bentuk menetralisir suasana gitu ya. Pasti kan beliau ini mendengarkan kanan kiri tentang dirinya dengan Pak Jokowi yang dituduh macam-macam. Dengan diucapkan hal itu oleh Pak Prabowo kan beberapa atau segelintir masyarakat pasti juga akan mempercayai bahwa emang nggak ada apa-apa gitu. Saya juga mempercayai itu gitu. Masa kita nggak percaya sama presiden ya? Jadi percaya dalam artian
ingin meredam situasi. Gini loh, Pak Prabowo itu kan Meredam situasi dari apa? Nah ini nih saya bilang, strateginya Pak Prabowo itu untuk politik dua setahu saya. Yang pertama dia rangkul semua. Yang kedua, dia percaya bahwa bila elit politiknya akur, pembangunan bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Itulah kenapa dia selalu pasang badan untuk hal-hal yang menurut dia bisa menimbulkan kebisingan. Satu misalnya, komunikasi. Saya mengakui komunikasi tim saya, kabinet saya tidak baik, tapi itu salah saya. Diambil, dipasang badan. Wus kemarin kan, orang berisik. Apa itu wusus? Saya tanggung jawab. Beres lagi. Ini juga Pak Jokowi. Saya nggak takut sama Pak Jokowi, saya hopeng sama Jokowi. Udah, dia pengennya meredam situasi supaya pembangunan bisa dilaksanakan. Kan keinginan rakyat Indonesia banyak. Ada cita-cita, terus cita-cita Pak Prabowo juga banyak. Beberapa hal kan belum mencapai target. Koperasi Merah Putih belum, MBG masih ada beberapa hal yang harus diteruskan gitu. Jadi hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu memang untuk menenangkan situasi. Nah, apakah kemudian itu berimbas ke projo? Saya rasa sih enggak, gitu ya. Jadi yang disampaikan Pak Prabowo itu murni adalah untuk ingin mengatakan bahwa udahlah, saya sama Pak Jokowi itu hopeng, saya nggak takut. Tapi kan memang rakyat Indonesia itu membutuhkan bukti ya. Apakah akan ada lagi orang-orang Pak Jokowi yang di reshuffle dari kabinetnya misalnya, atau apa lagi gitu. Tapi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu emang harus disampaikan begitu supaya para rakyatnya tenang, kalem lagi, pembangunan bisa diteruskan. Apalagi kan sebentar lagi akan menghadapi 10 November pengumuman pahlawan nasional. Ada 2 presiden di situ, Gus Dur dan Soeharto. Kita belum tahu apakah akan diumumkan sebagai pahlawan nasional atau tidak. Dan beberapa tokoh lain. Jadi artinya menuju polemik selanjutnya, polemik yang ini harus diselesaikan dulu. Gitu loh. Tapi kenapa tiba-tiba ada projo mau pindah haluan ke Gerindra? Menurut Anda? Ya emang cari kehidupan kan. Cari kehidupan maksudnya meninggalkan yang lama? Bukan. Apa? Kan paling enak dekat dengan kekuasaan. Dekat sama kekuasaan, cari hidup. Ya, mungkin juga komisaris ditambah kali ya. Terus kemudian mungkin cari perlindungan hukum gitu. Makanya mau saya terbuka aja projo, nggak usah ke kanan ke kiri, udah sebutin aja tujuannya ini rakyat ngerti kok. Saya sih yang ngerti gitu menurut saya. Jadi ini manuvernya siapa? Manuvernya Budi Ari Projo atau ini manuvernya seorang Jokowi? Menurut saya Budi Ari adalah Jokowi gitu. Jokowi adalah Budi Ari. Jadi menurut saya keinginan ini ya udah emang keinginan. Saya rasa dalam pertemuan sebelum kongres itu yang akhirnya kemudian dibuat drama ya seolah-olah. Itu kan kalau dramanya banyak loh, serius itu. Pak Jokowi menyampaikan pesan buat teman-teman projo, belakangnya TV nyala. Kayak nggak serius gitu. Semuanya kan dibuat seperti itu. Tapi kan saya yakin itu adalah arahan murni Pak Jokowi. Udah, kamu ke sana aja lah. Kamu ke Pak Prabowo aja. Kali aja jadi menteri lagi gitu kan. Mungkin begitu bisa kan. Nah tapi kan katanya sekarang beliau sudah jadi anggota Gerindra. Ya nggak apa-apa. Jadi asal masuk Gerindra juga nggak apa-apa, tapi kan posisinya di mana nih nanti tergantung dari Pak Prabowo. Tapi itu tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bang Ray Rangkuti. Apakah Gerindra akan menerima orang yang juga berstrategi gitu kan? Males juga gitu. Tapi udahlah, ya. Bang Freddy udah emang cari udah Gerindra belum sih? Begitu kan? Udah Gerindra belum sih? Siapa? Pak Budi? Atau setahu saya sudah. Setahu saya sudah. Bang Hendra Sam udah diterima emang? Secara kartu anggota ya. Anggota. Kalau mau melihat dari situnya. Sudah ada kartu anggotanya? Setahu saya sudah. Itu Bang. Selesai. Ya, nah saya jelaskan begini ya. Ini kita pakai terminologi dulu bahwa di partai itu ada namanya anggota. Ya, anggota itu bisa siapa saja. Ya, syarat anggota itu satu cukup umur 17 tahun, tidak terafiliasi dengan bukan anggota partai politik. Jadi Bang Ridwan nggak bisa, Bang Ade nggak bisa, habis itu Bang Ferdinand nggak bisa. Dulu beliau anggota Gerindra juga nggak bisa. Nah beliau bisa ini, Bang Hensat bisa,
PV juga bisa, Mbak Wiwi juga bisa. Jadi itu intinya. Jadi setiap orang bisa jadi anggota Partai Gerindra. Anggota, ya kan. Nah, kalau untuk jadi kader, nah ini beda lagi. Menjadi kader itu dia harus diklat. Ya, diklat. Dia harus tahu dulu. Karena kalau anggota itu dia cukup tahu bahwa taat kepada Undang-Undang Dasar, Pancasila, ya umum-umum aja. Kan seperti itu. Nah, kalau jadi kader beda lagi. Dia harus ikut diklat. Dia harus tahu tuh ideologi Partai Gerindra gimana. Itu makanya orang yang suka diklat di Hambalang. Jadi cuma anggota, ya, jadi kader. Iya. Nah, itu banyak, prosesnya lama. Saya untuk menjadi kader, kemudian saya jadi anggota, saya jadi kader, kemudian baru bisa jadi pengurus. Jadi anggota berarti tidak mendapatkan tempat khusus gitu? Ya iya, belum tentu. Kalau masalah itu, semua bisa. Adik-adik juga bisa kalau cukup umur 17 tahun. Ayo, kapan ikut saya? Bisa. Bisa Gerindra, bisa semua. partai yang lain bisa juga. partai yang lain. Boleh. Tapi Pak Budi Ari, Jadi seperti ini udah merah-merah tuh di belakang. Jadi seperti teman-teman PSI, Gerindra adalah partai yang terbuka untuk semua. Oke. Nah, itu realnya seperti itu. Karena sudah jelas di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. jadi kita partai yang profilnya terbuka. Pak Budi Ari itu cukup tidak untuk menjadi seorang kader di Gerindra? Ya harus lulus dulu diklatnya. Ya kan? Jadi lulus artinya nggak ada keistimewaan kalaupun masuk beliau gitu. Ya belum tentu. Nah kan gitu. Belum tentu Ya katanya kan harus Bang kita Freddy. uji dulu. Belum kan tentu gitu. diterima di Gerindra. Enggak. Akan Kalau diterima, diterima tapi sudah. belum tentu diperlakukan istimewa. Secara administratif sudah Silvi. masuk. Ah. Siapapun bisa untuk menjadi. Tapi Mungkin untuk menjadi maksudnya kader. Bang Hendar Untuk menjadi kadernya kan? Kalau dijaketin gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya PSI itu ada Mat Ali kan dijaketin terus bisa pidato. Nggak, kalau di PSI langsung bisa jadi ketua harian. Jangan Di Gerindra bawa-bawa nggak nih. bisa katanya dia. Jangan nyerempet-nyerempet yang situ Beda. Jadi nggak maksud partai saya, ini saya beda-beda menegaskan. juga. Gini loh. Ada yang 2 hari jadi anggota langsung ketua umum ada. Ada yang partai gitu ya. Kan? Ini iseng banget. Jadi gini maksud saya, kan harapannya Budi Ari masuk Gerindra pasti kan diterima karena dianggap membawa gerbong besar. Gitu jadi akhirnya wah diterima oleh Pak Prabowo, dijaketin selamat ya, jeng gitu. Terus silakan pidato gitu. Kalau cuma katanya doang mah daftar Mas Kyosi. Kyosi ya? Keiko udah ganti nama, Bro. Keiko. Daftar. Jadi maksud saya harapannya Budi Ari nggak sampai situ. Oke. Tapi dia pengennya memang spesial tempatnya. Cuma sejauh ini yang kita ketahui, menurut informasi dari Bung Freddy, saudara Budi Ari ini hanya memiliki kartu anggota. Nah, Baru kartu anggota. Jadi itu level yang paling bawah. Oke. Ya, itu baru kader. Kan kira-kira gitu. Jadi apa kira-kira motif gitu. untuk Tapi itu gabung ke strukturnya Gerindra aja. nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.